Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini 1 Agustus 2023, kita akan bahas saham BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 atau semester pertama mereka. Nah, kalau kita lihat laba bersihnya naik sampai dengan 17%. Tapi kalau kita lihat juga harga sahamnya secara year to date masih turun. Nah, kita mau tahu bagaimana prospeknya di 2023. Apakah saat ini untuk rekan-rekan investor yang mau coba ambil BBNI, mau coba investasi, apakah harganya masih tergolong murah? Oke, kita akan bahas melalui ulasan berikut. Pertama, dari BBNI sendiri, kalau teman-teman tahu, BBNI ini bank yang bersejarah yang didirikan tahun 1946, namanya juga BNI 46 gitu ya. Kalau kita lihat cabangnya di tiap bulan atau di tiap tahun ya ini mulai bertambah. Branchless banking. Ini maksudnya banking yang tanpa cabang itu mulai bertambah dari 152.000 ke 171.000. Biasanya gini teman-teman. Rata-rata setiap bank saat ini mereka mungkin berfokus untuk efisiensi. Artinya keberadaan cabang-cabang secara fisik, secara bangunan mungkin akan direduce karena sudah banyak bank yang transisi ke bank digital. Kalau teman-teman tahu kebanyakan bank asing sudah sering banget tuh info tutup cabang gitu ya dari bank swasta ataupun bahkan bank pemerintah gitu. Teman-teman kalau yang kerja di salah satu building pasti udah lihat deh. eh Katakanlah di building Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan banyak bank yang udah nggak ada lagi nih di gedung-gedung. Akhirnya tinggal sisa cabang-cabang utamanya aja. Begitu pula dengan ATM. ATM di 2020 banyak banget, sekitar 18 ribuan. Di 2023 bulan Maret, ini sekitar 13 ribu, jadi hampir turun 5 ribuan. Dan kemudian SME, consumer loan, outletnya juga berkurang dari 1.889 di bulan Maret, tinggal 1.800-an saja. Employee juga ada efisiensi mulai dari 27.000 ke 27.108. Jadi presence-nya banyak banget. Ini bank salah satu bank terbesar di Indonesia yang well known juga merupakan bank himbara. Jadi ada BRI, Mandiri, BNI, BTN ini bank-bank himbara yang terbesar gitu ya. Secara market cap BNI juga besar. Nah, saya sukanya salah satu dari BNI adalah kredit cardnya. Kenapa? Karena tiap tahun pasti ada Java Jazz Festival dan mereka biasa ada promo diskon atau buy one get one. Jadi ini sekelas BNI yang teman-teman harus tahu sebelum beli Bank BNI. Nah, kalau kita lihat, kalau dibandingkan harga saham Bank BNI dengan IDX Finance adalah indeks di mana seluruh perusahaan yang bergerak di bidang finance ini dilihat kira-kira progres year to date-nya gimana. IDX Finance secara year to date itu tumbuh 1,62%. Sedangkan bank-bank lain tumbuhnya cukup signifikan. Katakanlah bank dengan market cap terbesar BBCA tumbuh 6,73%. Bank Mandiri lebih outstanding lagi, tumbuh 15,37%. Kita lihat berhari-hari ATH lagi. Bank Mandiri. Bank BRI tumbuh 14,37%. Nah, tapi ada bank-bank yang performance-nya masih di bawah pertumbuhan dari IDX Finance atau secara year to date sendiri itu sudah terkoreksi. Contohnya, Bank BNI terkoreksi 3,79%, Bank BTN 2,59%. Beda cerita kalau bank-bank ini labanya menurun, tapi kalau dilihat labanya juga tetap bertumbuh. Lantas apa yang menyebabkan bank ini kinerjanya berkurang? Apakah malah ini jadi kesempatan nih untuk bisa mengkoleksi bank-bank yang lagi minus nih, ngumpul lagi minus dikoleksi. Kalau udah bagus mah ditunggu aja waktu panennya gitu ya. Oke, kalau kita lihat secara fundamental ini dari BNI, BMRI, BBRI, BBCA, BBTN. Nah, ini source-nya jadi teman-teman bisa akses juga di kalau teman-teman buka Google iPod pembandingan saham gitu ya. Nanti kelihatan tinggal teman-teman tinggal input. Nah, ini growth-nya cukup bagus nih. Growth-nya cukup bagus dari BBNI, BMRI, BBRI, BBCA. Rata-rata sales growth-nya positif kok mereka. Operating margin-nya juga cukup oke-oke. Net profit margin-nya juga oke. Rata-rata di atas 30% kecuali BBTN. Secara per, BBN ini bisa dibilang murah. Per-nya di 8 untuk ukuran bank dengan market cap yang terbesar. Kalau kita take out BBTN. Karena BBTN beda cerita gitu ya. Fokusnya untuk KPR gitu. Ini Bank BCA cukup tinggi PR-nya dan Bank BMRI secara PR mereka cukup tinggi. Untuk yang paling rendah dari antara empat terbesar ini ya BBNI gitu. Untuk book value per share ini juga
rata-rata so-so ya. PBV-nya paling murah ya tetap masih BBNI dan BBTN. BBTN PBV 0,6. Nah, ini bisa diperhatikan juga nih, BBTN ada potensi juga. Oke, kita lagi bahas BBNI gitu ya. Oke, jadi PBV 1,1, ROE-nya juga 13%, cukup oke. Terus debt equity-nya juga masih dalam kategori terpantau yang bagus. Jadi secara performance nggak ada masalah sebenarnya. Sales-nya juga bertumbuh, PBV-nya juga ini masih murah, PER-nya juga cukup nggak terlalu mahal jika di-compare dengan teman-temannya. Jadi secara fundamental menurut saya kinerjanya masih positif. Belum outstanding banget, tapi dibilang jelek juga enggak. Dibilang bagus, ya bagus. Tapi mungkin ya karena situasi sekarang di mana suku bunganya naik, The Fed juga naikin suku bunga, ini mungkin berdampak terhadap bisnis perbankan secara keseluruhan, bukan saja sama BBNI. Nah ini dia, BI 7 Days Repo Rate, kalau kita lihat ya, dari Januari tahun kemarin sampai Juli tahun ini dari angkanya 3,5% naik sampai hampir 6% atau 5,75. Ini kinerja yang bagus banget yang dilakukan oleh BI gitu. Jadi mereka tahan suku bunga. Tujuannya apa? Agar kalau perusahaan mau kredit, dia dapat kredit yang bunganya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nanti kita lihat ada JIBOR-nya juga. Jadi rate BI sekarang ada di level 5,75. Sedangkan The Fed ini rate-nya hampir sama nih kayak kita. Ada di 5,5. Rate-nya di 5,5 gitu ya. Jadi The Fed rate-nya hampir sama. Biasanya kalau lihat ya, deposito, IDR tuh bunganya selalu lebih tinggi daripada USD. Nah ini kalau teman-teman ngecek, hampir sama. Selisih dikit doang gitu ya. Jadi ini salah satu langkah cukup bijak diambil BI untuk menahan suku bunga. Kenapa? Kalau suku bunga terlalu tinggi, yang nabung mungkin banyak, tapi nggak bisa tersalurkan karena orang yang mau ambil kredit takut bunganya tinggi, takut nggak bisa bayar, atau sekalipun dia paksa ambil nanti efeknya ke kredit macet atau NPL gitu. Nah, untuk JIBOR sendiri, JIBOR itu Jakarta Interbank of Rate. Jadi setiap bank-bank anggota di Jakarta ini, Bank CIMB atau Bank BCA, BNI, Mandiri, HSBC, misalkan Bank Danamon, Bank Hanabank atau bank apa dikumpulin jadi satu, ini rata-rata rate-nya mereka. Nah, kalau untuk di 12 bulan, rata-rata sekarang di level 7%-an. Itu untuk rate di 12 bulan. Artinya lebih tinggi, sekitar 1,25% dibanding dengan BI rate ini. Jadi itu marginnya untuk bank 1,25%. Ingat, 7% ini untuk perusahaan yang kredit scoringnya bagus, yang reputasinya bagus. Otomatis kalau perusahaan yang tidak sebagus itu, otomatis bunganya juga lebih tinggi. Di situ bank dapat untung dari situ. Nah, teman-teman harus tahu, semakin tinggi tingkat suku bunga akan terhadap satu perusahaan. Artinya bank menilai perusahaan tersebut berisiko. Makanya untuk mengcover risiko tersebut, dinaikkanlah bunganya gitu. Nah, ini untuk rate-nya dari BI rate, The Fed rate, dan JIBOR. Yang sekarang jadi teman-teman tahu, perusahaan sekarang dapat rate ya pasti di atas 7%. Jarang banget perusahaan dapat loan di bawah 7% mengingat JIBOR-nya sendiri udah 7%. Ini acuannya. Nah, kalau kita lihat bicara laporan keuangan dari BBNI, laporan keuangannya sebenarnya bagus. Ini kalau kita lihat net interest income dan expense-nya, ini cukup bagus, bertumbuh dibanding dengan eh, semester 2000 semester 1 2022 bertumbuh cukup bagus. Ini consolidated-nya juga cukup bagus dari 20,3 T naik 21,3 T. Ini naik sekitar 1 triliun rupiah. Ini sekitar em, ya sekitar 500 ya, sekitar 500 M. Ini dari interest income. Ada lagi income yang lain. Ada lagi operating income and expense-nya. Totalnya eh, 12,5 T. Ini cukup bagus. Kalau yang untuk consolidated-nya 12,7 T. Ini naik cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, secara operasi bisnisnya ini masih take profit, masih make profit. I mean, jadi masih mencetak laba. Jadi bisa dibilang ya secara pertumbuhan positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat total current year net profit. Jadi net profit sampai saat ini. Kalau di tahun sebelumnya itu Januari sampai Juni 2022 itu hanya ada di 9 T. Sedangkan secara individual ini di tahun ini ada di 10,2 T. Oke, kita lihat yang consolidated-nya. Yang penting yang consolidated-nya. Ini ada di 10,3, hampir 10,4 T. Ini profitnya dia 10,4 T.
Sedangkan di tahun sebelumnya hanya 8,8 T. Artinya naik 1,5 T atau meningkat 17,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Which is untuk bank yang market cap-nya sudah besar, kenaikan 17,2% ini besar banget karena udah mainnya T bukan M gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang untungnya kenaikannya 100% ya gampang, dari 1M ke 2M udah 100%. Tapi ini dari 8,8 T ke 10 T ini naik 1,5 T 17,2% merupakan angka yang cukup bagus gitu ya. Karena bisa tumbuh double digit. Nah, gimana sih rasio keuangannya? Apakah pertumbuhan ini diimbangi dengan kinerja keuangan yang baik? Kalau kita lihat secara kecakupan modal ini cukup bagus di 21,61%, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 19,29. Kalau kita lihat langsung di nomor 5, gross NPL-nya. NPL-nya sebelumnya ada di angka 3,46. Sekarang turun jadi 2,77. Jadi menurut saya NPL-nya dari Bank BNI ini mulai terjaga. Jadi mereka mau mulai selektif dan mengurangi kredit macet sehingga harus keuangan dari perbankan ini bisa lebih sehat. Ini merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Menurut saya seperti itu. Nah, ROA ini meningkat dari sebelumnya. Di Juni juga meningkat. ROA-nya jadi 2,59. Tadi NPL-nya dari 2,77 di bulan Maret. Turun lagi jadi 2,45 di bulan Juni. Bagus banget. Dan ROA-nya juga, nah ini sayangnya sih, ROA-nya menurun dari 2,67 ke 2,59. Menurun 0,8%. ROE-nya. ROE-nya juga menurun, return on equity-nya menurun. Ya, ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi, The Fed yang naikin suku bunga, JIBOR yang udah cukup tinggi, sehingga kredit perusahaan harus lebih selektif benar-benar agar bisa dapat tetap margin yang murah. Net interest margin. Net interest margin-nya juga berkurang, jadi eh, margin untuk keuntungannya juga, margin keuntungan bunganya juga berkurang dari 4,67 ke 4,58. Ya mungkin itu yang menyebabkan eh, kurang begitu optimal, tapi ya masih masih masuk kategori performance yang bagus. Operating expense, nah ini biaya operasionalnya meningkat dari 66,63% ke 67,39%. Loan to deposit ratio, jadi semakin kecil persentasenya ini semakin bagus. Jadi 85,21% dibandingkan dengan rata-rata di tahun 2022 bahkan sampai 90%, ini ada progres yang baik gitu ya. Key take point. Key point apa yang bisa kita ambil dari financial report yang udah kita dengar tadi? Yang pertama, gross NPL semester pertama 2023 turun 0,32% dibandingkan dengan kuartal 1 atau turun 0,7% dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya. Jadi angka penurunan 2,45 menunjukkan persentase yang baik. Karena kalau teman-teman browsing nih, rata-rata NPL bank secara umum di tahun 2023 itu rata-rata NPL-nya 2,52%. Artinya ketika bank punya NPL di atas 2,52, ini artinya sedikit kurang bagus karena melewati rata-rata NPL bank pada umumnya. Sedangkan kalau kita lihat BBNI ini NPL-nya gross-nya 2,45. Jadi masih bisa dibilang di bawah rata-rata NPL secara umum, which is itu performance yang bagus. ROA-nya ROA-nya meningkat jika dibandingkan dengan kuartal 1 dan semester 1 tahun 2022. Tapi jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023, ini menunjukkan margin bunga yang menurun dibandingkan pada kuartal pertama tadi. BOPO, beban operasional pendapatan operasional gitu ya. Operating expense to operating income menurun jika dibandingkan Q1 dan semester 1 2022. Tapi meningkat 0,76% dibanding dengan kuartal 1 2023. Nah, ini source-nya dari OJK. Untuk ini 2,52% angka ini source-nya dari OJK. Jadi kredit perbankan ini bertumbuh tapi pertumbuhannya diproyeksikan akan melambat. Nah, apakah dengan kita lihat performance yang bagus tadi, kita lihat juga untuk NPL-nya juga terjaga, apakah masih masuk kategori murah? Kita harus lihat di indikasi PBV dan PER-nya. PBV-nya tanggal 31 Juli ada pada angka 1,19.
Sedangkan yang tertinggi selama Desember ada pada angka 1,42. Ini tanggal 2 Desember tahun 2022. Artinya, diharapkan kalau kinerjanya bisa dijaga tetap positif sampai akhir tahun, ada progres pertumbuhan 10-14%, ini PBV 1,4 bisa terlampaui, mungkin bisa di angka 1,43, 1,45 seperti itu. Ini nggak menutup kemungkinan nih PBV-nya bisa lebih dari 1,4. Oke, let's say kita patok, kita lihat secara track-nya, secara timeline-nya, ini secara milestone-nya ini masih memungkinkan untuk stay on track nih. Untuk pertumbuhan penjualan, pertumbuhan perbankannya masih bisa di angka 10%. Jadi angka 1,4 ini cukup make sense untuk bisa dicapai di akhir tahun. Sedangkan dari segi PER, kalau kita lihat book value-nya, sekarang kita lihat price earning ratio-nya, angka 8,03 merupakan nilai yang cukup rendah dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan-bulan sebelumnya rata-rata hampir di angka 9 nih. Kita lihat kalau dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sampai April, sampai pertengahan April nih secara pernya masih di angka 9. Sekarang udah turun ke 8,03. Secara per ini bisa dibilang cukup terjangkau. Jadi secara pernya cukup terjangkau, secara PBV masih dalam kategori yang tidak terlalu mahal, akan menjadi murah menurut saya kalau PBV-nya di angka 0,8. Di 2021 pernah tuh nyentuh PBV 0,8. Jadi teman-teman kalau lihat BBNI PBV-nya 0,8 atau di bawah itu ya boleh diakumulasi lah, jangan takut lah. BBNI punya performance yang cukup bagus. Masalahnya berapa lama nih kita nunggu sampai momen itu terulang, gitu kan? Jadi kalau sekarang teman-teman mau invest, ya masih masuk akal, harganya masih terjangkau. Dan kalau kita lihat ya proyeksinya juga kita targetin di 1,4 untuk akhir tahun, PBV di akhir tahun. Oke, key takeaways, apa yang kita bisa pelajarin dari BBNI ini? Yang pertama, kinerja keuangannya baik. Dari sisi operating income semester 1 2023 dibanding semester 1 2022 mengalami pertumbuhan. Yang kedua, laba bersihnya meningkat 1,5 T atau 17,2% dibanding dengan semester lalu di tahun 2022. Yang ketiga, ini bagus, NPL gross atau kredit macet mengalami perbaikan dibanding Q1 2023 maupun semester 1 2022. Yang keempat, secara performa, BNI tetap konsisten menunjukkan kinerja yang positif meski dilihat adanya kenaikan biaya operasional, namun kenaikan itu masih dalam batas yang wajar. Yang berikutnya yang kelima, BNI melakukan strategi yang bagus, salah satunya dengan menyalurkan kredit korporasi ke perusahaan blue chip. Kenapa ke blue chip? Karena perusahaan blue chip ini punya track record yang sudah bagus. Historinya sudah terlihat, laporan keuangannya juga jelas, audited juga. Nah, dalam penyaluran kreditnya pasti nggak sembarangan. Ada namanya sektor-sektor tertentu yang dipilih agar kredit yang disalurkan secara selektif meminimalisir resiko kredit macet. Dan ini membantu juga karena udah selektif otomatis rate atau bunga loannya itu pasti lebih rendah juga. Karena itu baik dari sisi perusahaan dapat untung karena rate-nya bersaing, bank juga dapat untung karena resikonya berkurang. Secara PER dan PBV, saham BNI ini masih dapat dikatakan terjangkau karena PBV rata-rata ada di 1, mungkin 1,2, 1,4, yang tertinggi Desember sekarang masih 1,0 gitu ya. Ini masih dikatakan terjangkau dengan PBV dengan targetnya akhir tahun, targetnya kalau kinerjanya konsisten dan tetap pertumbuhannya positif. Targetnya di PBV 1,3 sampai 1,4. Artinya kalau dengan harga sekarang 8.800-an, PBV 1,4 ada pada harga 11.100 sampai 11.400. Jadi kalau teman-teman mau hold, mau beli sekarang, targetnya 1 tahun sampai akhir tutup tahun di Desember nanti, targetnya naik sampai 11.000 dan 11.400. Kalau teman-teman dapat harga yang di bawah itu, ya teman-teman boleh pikirin apakah ini merupakan momen yang tepat untuk akumulasi. Tapi targetnya segitu. Once again, bisa jadi targetnya lebih tinggi performance-nya. Bisa jadi kita nggak tahu ke depannya gimana. Atau bisa jadi lebih kurang juga. Tapi perkiraan yang secara wajarnya itu kalau pertumbuhannya kreditnya masih konsisten dengan run rate seperti sekarang, itu ada di PBV 1,4, yaitu 11.100 sampai 11.400. Jadi ini teman-teman, review untuk Bank BNI kita udah bahas dari outlook-nya gimana, overview company-nya, outlook dari rate BI dan The Fed juga. Kita akan lihat fundamentalnya juga kita ada bahas, kita lihat laporan keuangannya, kita lihat
rasio kinerja keuangan performance-nya gimana, net profit-nya gimana, kita lihat NPL-nya gimana, kecakupan modalnya gimana. Jadi sampai kesimpulan bahwa saat ini harganya masih terjangkau. Oke teman-teman, silahkan diputuskan apakah BNI ini menarik untuk dikoleksi atau enggak. Jangan lupa tulis di kolom komen. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. Thank you.